Menurut kamu hubungan toksik itu hubungan yang seperti apa sih? Howdy. Ngobrak, ngobrak, ngobrol, ngacak. Ngobrak, ngobrol ngacak. Gofar Mandesokin, selamat datang di edisi Ngobrak Ngobrol Ngacak. Dan kali ini gue udah beberapa kali ketemu sama, lebih tepatnya 2 kali sih ketemu sama cewek yang satu ini. Dia pernah datang ke kantor gue di Sarina Tamrin, yang ternyata dia adalah bekas penyiar radio. Bilang bekas enak gak sih? Gak enak ya? Bekas tapi enak. Bekas tapi enak. Bekas tapi masih enak dan masih bisa. Iya benar. Itu paling penting sih. Orang tuh kadang mikirnya kalau bekas karena udah pernah, jadi nggak bisa lagi. Kalau bekas justru makin bisa dong, karena udah pernah. Karena udah pernah, jadinya kayak terbiasa gitu kan. Iya, dan tahu aja celahnya. Terus gitu loh. Nggak kagok gitu. Iya, dapet kan. Nggak kaget gitu kan. Ada Anindita Hidayat. Hai. Berarti ini pertemuan kita ketiga ya? Pertemuan ketiga. Iya, yang pertama waktu itu di Hard Rock. Terus yang kedua. Kamu detail ya orangnya. Kenapa? Detail ya. Aku ingat banget loh. Oh, ingat banget. Perasaannya juga ingat saat itu. Aku ingat momen-momen yang apa tuh? Aku ingat. Oh. Kayaknya sama sih ingetnya. Tapi ada beberapa momen yang aku baru kenalan paginya sih. Semalam siapa? Oh gitu? Sampai lupa ya? Maksudnya kan pas di WhatsApp baru tadi semalam siapa ketemu gitu kan sama seorang gitu. Akhirnya baru kenalan di paginya. Make sure namanya di pagi gitu. Ketuker nggak namanya waktu itu? Enggak dong, kan manggilnya sama semua. Iya benar-benar, mending samain. Gue juga gitu soalnya. Anin dulu penyiar radio di Ardan. Iya, di Bandung. Di Bandung berapa lama Anin? Lumayan lama sih, dari 2014 sampai 16 akhir. Sebelumnya tuh 2009 sampai 2010. Jadi sekitar 3-4 tahun lah. Kenapa kok jadi penyiar enggak terus jadi penyiar lagi? Karena waktu itu gitu kontraknya. Karena waktu itu aku pas 2009 itu masih sekolah kan. Oh. Kuliah atau SMA? Waktu itu masih SMP. SMP? Aku dari kecil udah direkrut. Oh. Kebayangkan jadi banget ya. Jadi kenapa banget. Ya tangan gue harus gini? Gitu? Ini apa namanya? Aku ekspresif orangnya. Iya, aku dari SMP akhirnya gabung pas udah kuliah gitu. Akhirnya 2016 beres kontrak, cabut kuliah lagi gitu. Oh, dan kamu kuliah di luar negeri ya? Iya, aku kuliah di London. Di London. Di kampus apa? Kampusnya University of Wales. Oh. Tapi aku ngambil business management. Kampusnya itu kampus kecilnya itu dia ada di London. Namanya London School of Commerce. Jadi dia khusus business school gitu. Oke, itu S1 S2 sih? S1. SMA-nya di Bandung? SMA di Bandung. Oke. Terus apa lagi? Terus kenapa harus ke Inggris tiba-tiba? Kenapa nggak di BSI Kalimalang gitu? Karena Indonesia udah terlalu aku kubek ya. You know the meaning of kubek? Iya. Itu. Udah terlalu ya udah deh, maksudnya kayak gue butuh waktu itu pilihannya dari orang tua tuh 3 pas berhenti kerja di radio kan. Lo mau kerja lagi atau mau nikah atau mau sekolah. Oh. Saat itu kan nggak mau. Ada pilihan nikah. Okay. Jiper gue kan. Iya. Kayak aduh enggak deh, gila itu pas loh. pilihannya dikasih sama pasangannya nggak sama orang tua? Apa emang enggak cuma sih, dipilihan doang? Enggak, pilihan doang gitu pilihan kayak. doang. Karena kalau cewek lo udah gak kerja, lo udah 20 berapa tahun saat itu kayak ya udah lo mau apa? Akhirnya gue kayak udah gue mau sekolah, tapi gue bilang karena gue bakal lebih telat dari temen gue, karena angkatan gue udah pada lulus saat itu kan. 1 tahun lagi udah lulus, gue pengen ya di luar lah gitu loh. Kayak akhirnya udah deh cari yang cepet dan gampang, kamu gimana nyamannya gitu. Akhirnya gue nemu pengen di London karena saat itu juga banyak temen yang di London. Jadi kayak udah deh gue ke Inggris aja gitu. Oke. Di Inggris itu berarti kamu S1 4 tahun? Iya, 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Harusnya aku Oktober ini wisuda, cuman jadinya virtual karena all graduation cancelled. Oh iya, karena pandemi. Karena pandemi, betul sekali. Nah, terus apakah pilihan yang dipilih itu benar? Kan ada beberapa ya, bukan beberapa. Sepertinya 90% di Indonesia orang-orang tuh sadar bahwa pilihan itu salah, tapi yang sekedar ya udah deh kuliah aja, yang penting dapat gelar gitu. Iya. Merasakan gitu nggak sih, Anin? Kalau menurut gue ternyata gue paham pas di London sendiri itu, aku paham bahwa kuliah in my case ya, khususnya bukan masalah tentang edukasinya atau pelajarannya atau gelarnya gue lulus di Inggris, tapi justru pas gue berangkat ke London tuh kayak jujur aku nemuin semuanya di Inggris loh. Aku dijawab semua pertanyaan yang pernah aku punya tuh di Inggris. Oke, kayak semacam apa? Semacam kayak misalnya aku belajar tentang memaafkan. Wow.
Di Inggris Di ketemunya. Inggris jauh ya, maafin doang ke Inggris Ada gila loh. momen-momen apa tiba-tiba? Ada momen kan gini, di Inggris itu sebenarnya momennya karena gue sendiri, gue mikir, kepikiran kan pasti homesick dong, Iya. kepikiran lah, kangen ini Kampung itu, halaman, kampung halaman, gitu. mantan lah, Masakan Padang, iya, gila masakan sih. Sunda gitu kan. Masakan Padang, es kopior, Iya, Bika Ambon, Bika Ambon, nah kan, semuanya, kebayang kan. heeh. Saat gue mikirin tentang itu kayak karena banyak waktu sendiri, gue baru paham ternyata memang harus calm down dulu gue untuk lebih bisa maju lagi lah, karena terlalu banyak pikiran kali ya di Indo, terlalu banyak masalah gitu Iya, loh. iya. Tahu kan udah di briefing masalah-masalahnya apa aja. Iya, iya. Akhirnya pergilah ke luar negeri. Ya enggak? Apakah ketika keluar negeri berarti lari dari masalah dong? Enggak juga. Enggak, tujuannya enggak lari dari masalah, karena tujuannya udah aja gue menjalani hidup, ya udah deh gue ini waktunya gue kuliah, gue sekolah. Tadinya gue cuman kayak ya udah deh minimal gue banggain orang tua deh, gue bisa lulus gitu kan. Seiring berjalannya waktu, kayak saat gue ngelamun, gue kepikiran orang tua, kepikiran mantan, kepikiran apa. Oh ternyata karena gue banyak ngelamun, jadi oh ternyata ini tuh gini ya. Ini 3 kali nyebut mantan. Emang seberapa kepikiran itu? Kan mantannya Sama banyak. mantan. Oh iya. 3 kali berarti 3 mantan gue maksudnya. Jangan salah. Tapi apakah stuck di masa lalu gitu kan, kayak kepikiran berarti kan ada sesuatu yang kayak unfinished business gitu. Iya. Iya. Semacam itu. Nggak kayak, soalnya gue kayak putusnya tuh kayak terpaksa gitu loh, paham gak sih? Terpaksa tuh gimana sih? Jadi sebenarnya kayak circumstancesnya aja susah buat gue sama dia. Kalau rasanya nggak usah ditanya. Asik. Rasanya mah oke lah ya. Oke, enak sih. Enak ya. Nyambung gitu Oh kan. iya, ngobrolnya kan. Ngobrolnya Iya. nyambung banget, sharing apa segala macam. Cuman ternyata gue saat di London mikir, oh ternyata cinta doang tuh nggak cukup. Tapi ya ada waktu, ada masalah kondisi kanan kiri, banyak variabel lain yang akan menjadi consideration gue saat itu kalau akan lanjut sama cowok itu gitu loh. Kayak gue udah terlalu kayak yaudah deh, gue memberanikan diri saat itu putusin dia, ya udah bye. Tiba-tiba 2 hari kemudian langsung upload foto sama cewek. Dianya? Iya kan, sakit ya. Oh. Apa gue lemah? Wajar kan gue? Ceweknya tuh cewek pacar atau cuma teman? Pacar. Oh pacar. Pacar kata gue sebenarnya. Dia upgrade atau downgrade? Downgrade lah. Itu yang gue kesel saat itu kayak. Lu kalau upgrade gak apa-apa lah ya gitu. Iya gitu loh, kayak oh ya udah deh, mungkin gue akan menjadi motivasi. Apa sih upgrade dan downgrade itu apa sih, fisik atau apa? Bukan fisik juga ya. Tapi umur, aduh main aman banget gue. Enggak sih, kayak gue, tapi gini, somehow gue tahu saat itu tuh dia memang impulsif. Dia tuh macarin cewek itu untuk manasin gue aja, gitu loh. Banyak. Dan dia tuh banyak. tahu, he knows exactly apa yang akan gue bikin gue marah. Yaitu dengan upload itu, terus dengan ceweknya udah ada, cewek seperti itu udah gitu loh. Sebelumnya nggak di kehidupan dia dan kamu tahu? Nggak ada. Oh ada, tapi gue taunya tuh saat itu dari teman, tapi kayak ya udahlah, gue it doesn't matter gitu loh, gue nggak pernah ngeh gitu loh. Cuman tuh dari kanan kiri kan teman-teman cerita ini itu apa segala, tahu nggak lo dia gini. Sampai akhirnya pas gue lihat, anjir bener dong gitu kan. Tapi ya udahlah. Posenya apa di foto itu? Posenya ngapain? Pelukan dari belakang kayak nonton pensi atau gimana? Enggak, kayak di sini kayak enggak. Terus geli merinding deh. Aduh aku nggak kuat di leher. Dan napas kamu. Atau gimana? Apa ya, dia di sofa gitu, di sofa di restoran apa segala macam, ya udahlah kayak gitu. Tapi di situ motivasi gue sih kayak ya udah, gue emang udah berarti, karena gini, gue berpikiran saat itu mungkin gue masih bisa sama dia someday saat gue beres atau apa segala macam. Ternyata dengan dia kayak gitu, gue nggak bisa. Ada satu prinsip yang gue nggak bisa gitu. Karena mungkin sakit hati kali kamu putusin. Iya bisa jadi, makanya udah gue terima juga gitu loh. Diputusin karena apa sih? Lingkungan tuh apa, kan banyak hal. Aduh, diputusinnya karena udah toksik aja sih. Gue ngerasa toksik sih sama dia. Apa gitu? Oke. Ini kan toksik ya. Toksik, cinta, sayang itu kan masing-masing punya punya level tertentu. Betul. Dalam sampai ketemu fase toksik gitu. Menurut kamu hubungan toksik itu hubungan yang seperti apa sih? Hubungan yang udah kayak nggak bisa bikin aku maju. Kayak misalnya kamu kemana-mana dilarang gitu. Iya, banyak. Kerja nggak boleh. Iya, posesif. Kerja tuh boleh, tapi yang apa ya, yang ruang gerak gue tuh jadi susah gitu loh. Jadi yang kayak nggak didukung lah gitu loh. Explicitly dia tuh ngasih tahu gue bahwa I don't like you to work gitu loh. Kayak kayak pokoknya itulah, kayak hubungan gue sama bos gue, teman-teman gue di radio apa. Jadi kayak
keganggu gitu. Dan gue jadi kadang banyak kerjaan yang gak gue ambil karena apa namanya? Gak boleh sama dia? Bukan gak boleh, Nggak karena gue nggak enak, jadi nanti malas ribut lah gitu loh. Oh, ini banyak. Paham gak sih? Oke, jadi sampai di radio pun dia kayak ada drama-dramanya iya, itu. ada. Jadi gini waktu Kamu satu cut cuma boleh 3 menit ya? Oke. Baca at least bridging cuma 2 colekan. Nggak gitu. Nggak tenis ya. Tapi nggak kayak tenis. gini, gue Gimana? nge-punchline kayak seolah-olah nyekil aja, dia bisa cemburu, kebayang nggak? Oh, iya. Gue iya. interview, gue punya program, gue interview artis. Ya kan, ya gue begini adanya ya. Iya. Gue maksudnya ya udah, that's how I approach people, that's how I socialize gitu loh. Dia marah, dia cemburu dulu zaman pet. Gue selalu abis acara itu ya artis pasti dong nge-add pet gue, apalah segala macam kan, friends with, bete, marah. Gue udah males lah gitu loh. Kamu ngapain sama dia gitu? Kenapa sih harus gini? Termasuk si Rizky Febian? Enggak, dia belum ada saat itu. Belum ada saat itu? Belum ada. Oh, oke. Rizky yang lain ya. Oh, oke. Tapi emang kamu deket sama si Rizky? Aku kenal tuh udah lama, 2000 pertama kali ketemu tuh 2015. Aku nge-MC eventnya dia saat itu, dan pernah kalau nggak salah dia juga ini single ke radio aku, terus ya udah kita ketemu aja. Cuman mungkin kayak dia juga nggak terlalu menyadari ya, maksudnya kayak udah selintas aja. Dan aku nge-follow karena aku nge-follow apa namanya keluarganya. Aku senang nonton vlognya Sule apa segala macam gitu kan. Tiba-tiba nggak tahu nih dia tiba-tiba nge-like foto aku, terus dia ngomen gitu loh. Aku nggak ada apa-apa, kita teman. Komennya gimana? Prikitiu gitu kayak bapaknya. Love gitu lah. Oh iya, kan? emoji. Itu kan mancing ya, itu masih makan netizen. Tapi aku berteman baik sama dia gitu loh. Tapi kan nggak tahu ya kedepannya orang bakal mikir gimana. And I don't mind at all gitu. Oh, masih Rizky sempat jalan gak sih? Enggak jalan. Enggak jalan. Oh, cuma sekedar komen doang. Apa segala macam ya udah kayak gitu aja. Nggak lebih gitu loh. Oke. Bahkan lebih dekat sama kamu loh aku daripada sama Rizky. Bang bener. Iya, kita nih kan setengah meter ada. Iya bener. Embur. Oke, balik lagi ke hubungan toksik. Oke. Ya. Berarti orang yang tidak support kerjaan, bahkan cenderung menghalangi pekerjaan, itu adalah toksik. Iya. Oke. Biasanya kita kan suka ada perlawanan ya untuk menghindari toksik ya, tapi tetap pengen pacaran gitu kan. Ada usaha kayak gitu gak sih? Ada, gue beberapa kali kayak udah mau putus aja saat itu gitu loh. Kayak sering banget kayak dia posesifin apa. Karena gini ya, aku tuh gak bisa diposesifin. Semakin aku diikat, aku akan semakin nyari gara-gara. Pernah gak ngelarang yang paling gak masuk akal selain berteman dengan musisi atau artis di PET? Jalan sama teman-teman gitu, cewek-cewek teman-temannya, nggak usah lah gitu loh, mending sama aku aja sekarang kan. Sebel ya. Sama cewek pun nggak boleh. Karena gini, dia orientasinya karena gini, lo tuh nggak pernah punya waktu buat gua gitu loh. Nyatanya pernah. Nyatanya mah ada gua kan? Maksudnya sebelum kerja pun, apart from jam kerja ya gua sama dia gitu. Bahkan gua tuh hilang dari teman-teman, kan pasti gitu toksik. Iya. Makanya muncullah lagi kenapa teman-teman seolah-olah tidak mendukung. Apa itu tuh teman-teman tuh kan karena sebenarnya mereka pun ngelihat dulu dong. Betul. Ini kok si Anin atau si cewek ini kok jadi jarang sama gua, jadi jarang sama teman-temannya, apa segala macam. Dan nggak tahu ya kalau sama dia gue ngerasa nggak jadi diri gue aja. Atau diri guanya yang gimana ya? Atau gini, banyak orang yang memang rela disetir. Karena memang kayak sebenarnya mungkin kayak suka dengan dramanya, fetish dengan dramanya. Ketika dia ditoksikin dia kok kayak love and hate relationship gitu. Gue nggak suka tapi kok suka ya. Ketika gue nggak didramain atau gue nggak ditoksikin kok gue kayak ada yang kurang dalam diri gue dalam satu hari ini gitu kan. Kayak gak ada sparks gitu ya. Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Sama mungkin gitu? Gue sempat kayak gitu juga. Karena gue drama juga gue kayak dia bikin dia nyulut ya udah gue dramain sekalian gitu kan, apa segala macam ribut. Tapi gue gini, kok gue gini, dia itu nyuapin ego gue. Gue ngerasa jadi orang yang bukan lebih baik sama dia. Gue malah ke-embrace sifat-sifat jelek gue, yang egoisnya gue, ngelawannya gue. Jadi gue pengen menang sendiri. Gue kadang berantem tuh gue ladenin hanya untuk ya udah gue tahu dia yang salah gitu, tapi dia paham kan? Karena gini, itu aku banget sih. Kalau misalnya kamu banget, iya, kita sama dong. Aku tuh nggak senang drama. Cuma ketika drama, fine, ayo. Oke, gue jabanin gitu loh. Iya, gue jabanin. Mau jam 2 pagi kayak ayo gitu. Iya. Pada akhirnya capek gitu kan. Iyalah, waktu betul, tenaga. Drama, marah, apalagi akan marah hal yang kecil dan gak jelas. Itu buang energi yang luar biasa. Iya. Dan kita manusiawi yang kesulut gitu loh, walaupun kita ya udahlah santai aja. Tapi saat dia bahas hal-hal yang enggak kan kita pengen ada justifikasi bahwa lo tuh nggak boleh lo bahas-bahas aja. Udahlah buang-buang waktu gitu loh. Dia tipikal orang yang
drama yang dulu dibawa-bawa lagi. Iya, diingat Wah, mulu. itu anjing sih. Itu wah parah sih. Gue sampai kayak, oh lo mau hitung-hitungan. Oh, Jadi, yang itu dulu belum kelar ya? Lu bahas lagi sekarang kadang gitu? kalau dia ada yang pas berantem sekarang dikeluarin kesalahan gue yang sebenarnya belum pernah dikeluarin. Jadi gue juga baru kaget. Anjir, ternyata dia tahu lah gitu loh, kayak anjir dibahas dong gitu loh, kayak wah gila sih, gue udah rusak banget sih sama dia hubungannya. Oke. Atau mungkin gini kali, ada beberapa orang ya, tipikal orang yang memang drama kayak gitu, untuk apa ya? Dia tuh kayak insecure aja sama dirinya sendiri. Kalau dia tuh nggak bisa sama kamu, jadinya ngeluarin drama itu. Atau emang kamunya aja kali yang kemana-mana gitu mungkin. Satu, aku memang kemana-mana adanya. Asik. Kecoa cemcelok. Maksudnya aku memang orangnya seperti ini. Asin kayak aku bukan Dan tipe. dia tahu? Gini, dia tahu. Dan kedua, dia memang orang yang mungkin dia bilang saat dia cemburu, posesif apa segala macam. Ya aku tuh cemburu, aku tuh karena aku tuh takut kehilangan kamu. Teori gue tuh nggak pernah masuk sama kata-kata itu. Gue bilang gini, kalau lu takut kehilangan gue, lo perbaiki diri. Bukan gue yang bilang lu nggak baik, tapi lu bikin diri lo menjadi better version of yourself, ya kan? Lo achieve sesuatu yang bikin gue pun gak akan ninggalin lu. Kenapa lu jadi ngekang gue malah gak mau. Kalau sampai lu ngekang gue dan gue bertahan sama lo, itu artinya gue bertahan bukan karena gue bertahan, tapi karena lu yang ngekang gue. Siapa tahu gue pengen pergi. Oke, ini berarti kalian tuh open relationship? Enggak. Kamu boleh sama cowok siapa, dia boleh sama cewek siapa? Enggak, boro-boro. Oh, jadi kamu mencelak-mencelok sama cewek gak ketahuan dia? Sama cowok gak ketahuan dia? Enggak, maksudnya gini, mencelak-mencelok tuh dalam arti kita samain dulu pencak-pencelok ya kan beda, soalnya beda level nih. Ternyata beda level guys, pencak-penceloknya. Maksudnya gue adalah tipe cewek yang main sama siapa main saja. sama siapapun. Mostly temen gue adalah cowok. Iya, oke. Temen gue cowok apa segala. Kalau dia tipe yang mungkin dia nggak mau gitu ceweknya tuh kayak misalnya kita ngebir apa kemana apa segala itu dia nggak mungkin gitu loh. Sedangkan gue kan begitu adanya gitu loh. Gue se easy going itu gitu loh. Pas pacaran sama dia pernah selingkuh? Pernah. Dia tahu. Gue minta putus. Awalnya gue minta putus nggak dikasih karena udah bosan banget. Gue bilang udah deh kita putus aja, kita mungkin harus sendiri dulu apa segala macam. Terus akhirnya kayak dia masih ngekip apa segala macam sampai akhirnya gue selingkuh. Wah rame tuh pokoknya, rame banget. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran di mobil gitu? Gak iya, jadi HP gue diambil. Oh, terus kamu lari? Gue agak ambil dong. Tiba-tiba dia nyalain mobil, kabur kan. Handphone kamu dibawa dia? Dibawa dia, mati. Enggak loh kan. Udah kayak aduh. Gue mikir gini saat itu. Kalau gue naik mobil ngejar dia, kecelakaan nih kita pasti. Akhirnya dia ke kanan, gue lari ke kiri. Gak pakai sendal. Gue lari ke kiri. Gue nyetop di satpam. Karena kan komplek gue kalau gak keluar lewat situ gak mungkin. Jadi gue stop di satpam. Pak jangan dibuka ya. Pokoknya gak dibuka. Kayak rebutan-rebutan gitu di depan satpam. Akhirnya dia bilang, gue kasih HP lo tapi lo masuk ke mobil. Itu udah rebut-rebutan setengah jam ada terus kayak gue akhirnya masuk ke mobil. Ya udah, wah itu di mobil udah kayak udah gila banget, udah berantem apa segala macam. Berantemnya mulut atau main? Mulut. Dia udah kayak anjing lo kenapa, wah udah kayak gitu-gitu sih. Ya udah gue jelasin kayak ya soalnya gue udah nggak bisa gitu, gue udah nggak ngerasain apa yang gue rasain. Dan saat gue minta ke lu untuk kita tumbuhin lagi, lu nggak mau kan. Lu pengen setiap hari ketemu, lu pengen setiap jam bareng, gue nggak bisa gitu loh. Wah ribut segala macam. Dan lucunya karena dia udah parah emosi kan, dia nyetirnya udah jelek banget segala macam. Terus gue bilang kayak turunin gue nggak sekarang. Wah gue bilang gitu nggak diturun-turunin. Akhirnya nggak tahu tuh ya dasar dia, gue diturunin Pasopati di jalan layang di Bandung. Di atasnya nggak pakai sendal. Serius. Itu malam siang? Malam. Terus gue langsung ya udah nelfon temen diangkut lah gue. Nah selama temen datang berarti diri aja di pinggir jalan? Gue jalan tapi dia masih ada gitu mobilnya kayak wah ribut-ribut udah kayak nggak udah. Gue sampai ada momen gini kayak nggak ini udah jelek banget hubungan tuh sampai bisa bikin kayak gini. Ya Allah nggak banget gue sampai kayak gitu. Kamu jalan di jembatan layang, di sampingnya mobilnya dia, berarti kan kaca dibuka, dia teriak-teriak tuh. Sambil mepet-mepetan. Iya kayak sini lo naik apa? Gue udah gak mau naik, gue takut mati kan di mobilnya. Takut dia udah parah banget lah nyetir apa segala macam. Kayak udah ya itu dramanya sedrama itu sampai kayak ya udah pas gue mutusin, makanya gue beraniin putusin, gue pindah ke London. Ya udah gitu lah, emang ini bener gitu. Menurut gue itu choice gue yang bener juga gitu. Dan sekarang dia udah menikah dan segala macam. Oke. Gitu. Itu menikahnya konsepnya preweddingnya sama kali ya di jembatan layang sama di mobil. Mengingat mantan konsepnya ya. Tapi ya gitulah, udah aman lah sekarang. Abis sama dia nemuin hubungan toksik lagi ya? Setelah ini enggak. Karena kamu sudah
membenahi diri sendiri nih. Betul, Untuk kayak gak gua- terjebak sama hubungan toksik lagi. Gue pas putus tuh gue bilang gini, aku minta maaf, aku udah bikin hidup kamu semua tentang aku. Sampai akhirnya kamu mendemand hidupku pun semua tentang kamu. Dan Iya. aku gak bisa kasih itu. Iya. Dia bangun tidur, apa milih makanan aja tuh mau makan apa tuh harus aku yang pilihin. Makanan doang. Iya. Oh. Kenapa ya? Gak ngerti deh. Aneh. Dia mungkin Kayak ngeliatnya sih contohnya apa? Kayak contoh apa? Makanan apa? kayak misalnya, aduh baru Yang ini bangun. bobanya yang ganjil apa genap ya? Gitu. Enggak gitu. Dihitung Jumlah ya. enggak. Ya kayak Gimana? saya udah deh ayam kayaknya enak deh, atau aku pengen steak. Oh ya udah pesen ini aja gitu kan, pakai aplikasi lo. Pesenin dong yang ini. Oh. Yang udah terlalu tergantungan. Aduh. Mungkin dia ngeliat gue kayak mama kali ya, jadi kayak ke ibunya kali. Atau mungkin kamu emang tipikal ngemong kali. Iya, makanya aku minta maaf sama dia. Oh. Aku membiarkan dia seperti itu ke aku gitu loh. Iya, iya, Dari iya. awal aku ngerti, karena love language aku tuh gitu. Tapi emang ke semua mantan kamu atau orang yang Iya, dekat aku sama kamu kalau ngomong? sayang aku gitu, maksudnya kayak aku urusin, kayak istilahnya sampai kayak member rumah sakitnya tuh aku urusin Yeah. apa. Tapi si orang ini malah jadi too much gitu Ketergantungan. lah, ketergantungan. Semua hidup dia tuh ada akunya, aku nggak bisa. Kalau nggak ada kamu, dianya langsung kelabakan nih. Kelabakan nggak mau, pengennya ada kamu, teman-temannya ada aku, hobi motornya ada aku, apanya ada aku, apa segala. Jadi kayak ya karena bener nggak sih kalau cowok tuh katanya harus punya satu hobi yang kita nggak sentuh. Iya. Nah, setuju. Gue tuh kayak pengen kayak, oh ya udah lu punya motor apa sih, gue bisa masukin ke motor, gue kan cewek gitu ya. Dia sama dia malah justru teman-temannya semua kenal sama gue. Kita malah jadi bisnis bareng, jadi udah ribet sih, udah terlalu Oh, dia complicated. main motor juga. Dia main motor jadi Briges, kayak dia ikut Briges. Enggak. bukan. Oh, bukan. Enggak ikut klub motor yang gitu enggak. Enggak. Itu zaman dulu banget. Sekarang kan masih ada. Enggak ada Moonrakers. Oh, terus akhirnya dengan kayak gitu, dengan hubungan-hubungan yang toksik seperti itu, akhirnya ya udahlah, nyerah lah ya. Iya. Oke. Nah, jadi gini, ada banyak orang sih yang sebenarnya dia nggak posesif atau nggak drama, Oke. tapi karena pasangannya drama jadi kayak ikut. Ikut, iya. Ketika dia gue nggak posesif tapi pasangan gue posesif, jadi merasa nggak terima. Iya, Gue harus iya. posesif juga dong. Iya. Kamu gitu? Aku tuh bingungnya sama dia gini. Orang tuh biasanya posesif atau cemburu karena awalnya dicemburuin. Aku tuh nggak pernah ngeposesifin sama sekali. Oke. Lu mau main terserah, mau apa, setiap main nelponin suruh nyusul. Ya berarti masalah karakter mungkin ya. Iya karakter. Jadi dia juga mungkin kayak kita bisa bahas kayak dia juga bungsu. Mungkin hal-hal seperti itu ngaruh lah. Iya, Dia iya. merasa dia ada yang ngurus apa segala macam. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi kayak gue nggak pernah posesifin sampai gue gak, karena gue emang nggak cemburuan orangnya. Dia malah ngerasa gue nggak sayang karena gue nggak cemburu. Kan repot ya. Ini maunya apa sih orang-orang? Iya kan? Giliran Iya kan? cemburu lu katanya dibilang drama gitu. Giliran nggak cemburu katanya lu nggak sayang gitu. Kamu emang nggak sayang aja, nggak peka, nggak cemburu, nggak pernah ngelarang. Oh, dia pengennya dilarang. Pengennya tuh dilarang Oh. gitu loh. Justru gue satu memang prinsip gue nggak pernah cemburuan, dan kedua gue nggak ngelarang karena gue nggak mau dilarang. Oke. Gitu loh. Jadi udah nggak nyambung lah Iya, pokoknya. Paham iya, kan? iya, Seribet iya. itu loh, lama lagi. Nah, healingnya kan di London. Kamu menemukan bahwa oke, ini banyak hal yang gue dapetin di London. Salah satunya apa? Memaafkan. Maafkan. Dan ternyata bentuk ya love language orang tuh beda-beda. Oke. Ada yang dengan mungkin cemburu, laki-laki tuh kan. Ada yang dengan dia ngasih pemberian, ada yang beliin tas ini itu. Ada yang dia nemenin setiap saat, jemput apa segala macam, dan ya mungkin ada yang ngebiarin lo menjadi diri lo sendiri gitu loh. Dan akhirnya gue ngerasa bahwa yang mungkin yang gue butuhin adalah yang terakhir gitu loh, yang membiarkan gue menjadi diri gue sendiri Oke. gitu. Kalau misalnya, dan gue juga belajar bahwa mungkin kalau ngomongin cinta ya, mungkin cinta itu tentang kekurangannya. Karena kalau kelebihan tuh in the first place lo mau sama gue karena kelebihan gue. Betul. Tapi lu bisa nggak nerima kekurangan gue yang sangat banyak ini loh, Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kalau udah diterima, ya udah pasti gue juga akan, istilahnya gue mau buka-bukaan lagi. Gue tuh gini. Kalau dia nerima, ya udah gitu loh. Makanya ini rentan banget sih ketika PDKT ya sama orang baru ya. Proses PDKT adalah proses paling bullshit, tau nggak? Karena orang itu akan menjadi diri yang kita suka gitu kan. Iya. Pun sebaliknya. Jadi sering kali ya kalau aku tuh kalau misalnya PDKT ya udah kayak gini aja, diliatin. Oke. Gitu kan. Kalau Victory misalnya or die ya. Iya. kayak effortless ada, ngarepnya juga ada, tapi nothing tulusnya juga ada gitu kan. Oke. Nothing tulus sih kuncinya. Iya. Jadi kayak ya udah, kayak kita kan selalu menanyakan ya, lu sukanya apa sih? Karena selalu mencari kesamaan Iya. dari dua orang ini gitu kan. Dan pengen mengimpress lah. Dan itu segala macam. membosankan sih sebenarnya Iya. kan. Nah, pada akhirnya ketika
pas proses PDKT ini dua insan ini menjadi diri orang lain yang masing-masing suka. Ketika pacaran ada sesuatu yang tidak disuka atau yang kok beda dari yang PDKT ya, itu jadi masalah. Iya sih. Pada akhirnya. Nah, emang paling beres sih jujur-jujuran aja sih. Kasih tahu aja Kasih ya. tahu. Iya. Toh ya kalau misalnya dia nggak bisa nerima ya udah, itu pembuktian bahwa lo juga nggak mungkin bisa sama dia. Iya. Flownya lo aja nggak diterima gitu loh. Oke, pertanyaannya satu, apakah kamu bisa stay sama satu cowok? For good? Iya. Bisa lah. Oh. Asal ya dia bisa kasih apa yang gue mau. Oke, apa tuh? Apa aja? Apa aja? Bandel ya. Apa aja? Kan banyak tadi kan kayak misalnya waktu. Iya, betul. Menjadi diri sendiri. Gini, gue merasa dilindungi di apa ya? Gue pengen percaya bahwa saat dia bilang gue sayang sama lo tuh iya bener sih dia sayang sama gue. Misalnya kayak gue pengen diyakinkan. Dan gue pengen dia selevel di mana dia mencintai gue itu bukan dengan dia posesifin gue gitu loh. Jadi gini, gue pengen laki-laki itu punya apa ya, pembawaan, wibawa di mana dia tuh gue tuh milikin lo tanpa gue harus ngelarang lo tuh, gue tahu lo tuh punya gue, ngerti gak sih? Oke. Apa ya itu sebutannya ya? Iya, ngebiarin jadi diri sendiri sih. Iya kayak gitu sih. Jangan larang-larang. Jangan larang-larang gue, karena gue orangnya kalau dikasih tahu jangan ngelakuin A, gue lakuin A. A1, A2, 3 itu gue lakuin semuanya. Gue banget sih. Iya kan? Bader kalau kata orang Betawi itu. Apa bader? Tambeng. Okay. Dibilangin nggak bisa malah dilakuin. Iya, jadi jangan gitu loh. Tapi gue juga mengakui sih kayak mungkin gue sangat complicated ya. Kayak as in kayak ya everybody lah. Maksudnya tapi kayak ya itu tadi kayak jangan ngomong gue nggak boleh, nanti gue lakuin gitu loh. Tapi gimana caranya lo manis-manisin gue di B, mungkin gue akan ngelakuin A gitu loh. Iya. Ribet ya. Nah, complicated memang. Nah, bagusnya tuh orang tahu akan dirinya sendiri kan. Kamu sadar bahwa kamu tuh complicated. Seberapa complicatednya? Aku. Secomplicated apa ya? Aku kayak ngerasa even tadi yang kamu bilang, yang penting orang tuh tahu kan kita tahu diri kita seperti apa. Kadang aku suka menyerahnya gini, udah deh nggak usah mencoba ngerti gue aja kadang nggak tahu gue maunya apa. Karena ya mungkin I don't know, kayak mungkin nggak bisa ditebak gitu. Nggak bisa ditebak kali ya. Terus moody. Bukan masa moody gini. Ada fine line gitu loh, kayak gue nggak mau diposesifin, tapi gue pengen lu tunjukin lu cemburu sama gue, paham gak sih? Gimana? Nah ini nih, yang orang suruh nebak-nebak nih, mendingan dibilangin aja tahu ke cowok. Oh iya ya? Iya. Gimana? Misal gue gak suka gini, gue suka ini, itu paling beres tahu. Karena ketika berusaha menebak-nebak, itu kok yang di jadi acara ini gue jadi tahu gue nggak banget ya guys. Jadi tahu nggak permasalahan berhubungan sama manusia adalah ketika masing-masing disuruh menebak. Iya sih ya. Itu paling bikin makan waktu, tau gak? Tapi coba deh bayangin misalnya gini, keinginan gue yang ingin dicemburuin tapi nggak diposesifin gimana? Coba bukti nyata kalau mau ngomong ke orang. Yang gimana? Coba contohin. Nggak ada. Nah, kan? Harus ada. Apa? Kayak contoh ini apa namanya? Contoh kasus. Misalnya kamu pergi. Oh, bikin skenario. Iya, misal kamu pergi nih ya. Okay. Kamu pergi nih ya. Terus mau kemana enak ya? Kita mau makan deh. Begal motor misal di Lampung ya. Oke. Nyuri sanyo. Aku ikut. Oke. Kita jadi Bonnie and Clyde. Itu gimana? Ayo, aku gitu sih. Partner in crime gitu. Love in a hopeless place. Oke, aku larang. Jangan deh, nggak boleh. Aku nggak suka sama teman-teman baru kamu. Oke. Suka apa nggak? Nggak kan? Oke. Yang disuka apa kalau dalam kasus itu? Udah dikasih kasus tuh ya. Gue nggak suka kan diomongin jangan main sama teman-teman kamu. Nah harus ngomong lanjutin soalnya gitu loh. Oke. Gitu berarti ya. Ada hal yang logis gitu ya. Iya. Lu boleh ngelarang tapi kasih gue hal yang logis. Nggak boleh asal ngelarang gitu. Jangan ngelarang. Kamu emang jadi sama teman-teman kamu nanti malam. Awas lo, kemarin kamu habis keluar malam. Masa sekarang kayak gini, ntar kamu capek. Terus kan itu cowok semua lagi. Ngelarang tapi ada perbandingannya gitu ya. Iya, harus masuk logika. Iya, kemarin udah ini, sekarang ini gitu kan. Jaga kesehatan gitu lah ya. Iya. Tapi nggak yang asal ngelarang doang. Tapi alasannya nggak logis. Iya, gue kalau misalnya kayak jangan nggak boleh keluar kamu malam ini gini nggak usah nongkrong sama teman-teman misalnya. Iya.
gue makin kayak lo siapa larang-larang gue gitu loh. Iya. Tapi coba kalau misalnya dikasih touch kayak mending sama aku malam ini, kita kan udah lama gak ketemu. Bukannya aku ngelarang, kan kamu tahu sendiri aku gak pernah ngelarang, cuman kan aku kangen sama, nah lebih yang di apa ya bahasanya, kalau gue nyebutnya di eme-eme. Di eme-eme. Di ngerti gak sih di eme-eme gitu loh. Iya. Paham gak? Kalau gak paham ngomong, ntar aku jelasin. Iya, aku pahamnya eme gak kebalik kan? Iya, terus. Bukan aku ya. Dia. Ya, Oke, terus jadi kayak dilarang tapi dikasih penjelasan yang logis dan nggak yang sekedar ngelarang doang tapi nggak tahu juntrungannya apa gitu. Gitu kan apaan gitu loh. Oke. Terus apa lagi nih? Oke, ini seberapa complicated kamu kan udah sedikit complicated ya. Iya. Bahkan kamu aja nggak tahu. Gue jadi sadar hari ini, Allah, amit-amit nih gue. Gue juga jadi laki mikir macarain gue. Oke, balik lagi deh. Kalau misalnya yang lebih gampang lah, yang lebih gampang. Jenis-jenis cowok atau klasifikasi cowok yang anjing nih gue banget nih. Gue bakal fall in love berat sama lo. Yang apa nih secara apa sifatnya? aja fisik, karakter, sifat, Kalau kerjaan fisik yang gitu. Brewok. Gue mati sih sama yang brewok, mau beneran. Brewok mati gitu. Gue mati. Saya puji. Bisa jadi. Bisa jadi Nggak iya, menutup iya. kemungkinan Nah, guys. iya, betul. Jodoh itu jorok ada di mana aja. Bener. Yang sampai sini kan. Iya. Terus yang warna kulitnya tuh gelap. Oh gelap. Oke. Biar kalau kotor nggak kelihatan. Mobil kali. Terus. Apa ya yang perawakannya tuh yang nggak yang jadi gitu loh. Jadi itu gimana sih? Perawakan itu yang jadi. Jadi itu gimana? Kamu juga nge-impress ke kompliketan aku loh. Badannya tuh maksudnya kayak jadi gitu. Maksudnya kayak apa bulky gitu. Enggak sih, tapi enggak terlalu kurus. Oh, ada yang dipegang kurus. gitu loh. Oh. Bisa melindungi gitu. Oke. Yang kalau lo bayangin kayak gue kalau misalnya di maling, dicopet nih orang bisa nih mukulin maling gitu kan. Karena ada orang yang kayaknya aduh ini mah sama maling juga kalah gitu misalnya kan. Misalnya kayak dijamret, duh kamu aja ngejar. Iya gitu, gue kan capek. Aku mager. Nafas nih gak kuat gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau fisik ya yang seperti itulah, yang lebih tinggi yang lebih tinggi dari aku. Oke. Karena aku suka pakai high heels kan. Iya. Karena ya. Tinggi kamu berapa sih tinggi kamu? 167. Kalau pakai high heels berarti 170-an ya? 170, 172 lah. Iya. Di atas ya, itulah. Di atas itulah gitu kan. Iya, Jadi iya. enak gitu kalau ngegandeng atau apa segala macam. Dan ya udah, karena laki-laki lebih dominan dong, harus as an alpha gitu. Karena aku ngelihatnya laki-laki tuh pengen jadi alfanya gitu. Dan kalau secara udah kan fisik doang ya. Fisik. Ya. Fisik. Terus apa lagi? Tinggi kan udah lebih tinggi. Umur aku tuh sebenarnya kurang susah menjalani sesuatu yang kalau terlalu mepet umurnya. Oh, deket-deketan. Kalau deketan. Kamu sekarang tahun ini? Tahun ini 25. 25. Oke. Lagi matang-matangnya lah. 26 nggak suka lah ya. 26 tuh kayaknya agak susah deh. Oke. Jadi go big or go home gitu loh. Kalau deket tuh antara nyambung banget atau nggak banget sama sekali. Gitu loh. Kalau tua juga nih ya, complicatednya lagi adalah kalau gue pengen yang tua karena dia mature ya. Cuman kalau yang tua itu kan dia suka kadang menggurui ya. Iya. Kan gue tadi nggak bisa dikasih tahu A aja gue lakuin A, nggak kebayang nggak lo? Gue mau pintu aja deh. Pacaran besok apa sama gorden gitu ya? Keset. Tunggu. Tua itu tuh sampai seberapa tuanya? Berapa umurnya? Di atas 40 udah tua? Enggak lah, kayak di bawah 40 lah, 32, 35 lah. Itu oke sebenarnya. Tapi ya itu tadi gitu, dia juga udah jadi, ya maksudnya udah jadi orang gitu. Kalau gitu dia udah lebih dewasa, jadi juga dia mungkin merasa lebih tahu dari aku, ya kan? Jadi ya wajar gitu loh, dia lebih akan kaya. Bisa jadi ya kan, dia juga jadi akan kayak gimana, just akunya juga kayak enggak gitu loh. Gimana ya? Gimana dong? Aku jadi galau. Pantes aja gak dapet pacar. Gua pernah gitu gak dideketin umur yang beda jauh banget? Paling jauh itu berapa ya? Bukan pacaran ya, dideketin ya. Yeah. Paling jauh ada sih yang 35, 36. Oh 35, 36. Oke, berarti beda 11 tahun ya? Iya 11 tahunan. Oke sih. Kenapa gak berhasil dideketin? Apa yang membuat kamu stop? Buat aku stop karena we're not going anywhere juga gitu loh.
Dia udah berkeluarga. Dia udah berkeluarga, gila Ya lu. jangan, bahaya. Tapi maksudnya gini, dia udah pernah berkeluarga. Iya. Dia single, he's single tapi nggak Oh, gua udah pernah. Dia udah dia Aman single. dong, Ya dia aman. single, available apa segala macam dan tapi gua nggak bisa aja gitu loh. Oke. Dia bilang jadilah ibu dari anak-anakku. Enak aja Oh. anak lo, gua ibunya. Yang bikin siapa? Iya, yang bikin siapa, enak siapa, gue yang ngurus. Masuk dulu ini. Oke, kerjaan ada. Gue nggak suka sama cowok yang kerjaannya ini gitu. Ada nggak sih? Gue suka cowok yang justru kerjaan banget. Apapun itu. Yang kerja banget ya? Ya kerja banget, tapi kayak ya mungkin kalau misalnya dispesifikasi kayak ngelihat gue pengen cowoknya kayak apa tuh biasanya yang masuk ke target gue tuh biasanya yang bukan yang atlet gitu kan. Biasanya tuh nggak atlet tuh. Biasanya pekerja ya? Atau Biasanya pekerja bisnismen Ya. atau apalah kantoran ini itu. Jadi kayak kalau atlet tuh ini nggak karena mungkin nggak ke target juga sama gue. Jadi gue memang nggak pernah deket. Atau misalnya sama kayak pemain musik itu juga gue Anak band gitu ya? nggak ketemu gitu loh sama gue. Oh. Ya paling bisnismen sih. Pernah sesama penyiar radio juga nggak di Arden? Penyiar radio enggak, gue belum nggak pernah pacaran sama penyiar radio. Oke. Karena gue tahu bacot-bacotnya sepik-sepiknya kan. Enggak dong, tergantung penyiarnya. Kalau gue karena soalnya sepik kan banyaknya. Iya sih. Pengen A aja jadi B ya kan, gue nggak mau disepikin. Iya, kita mau ke C tuh harus ke Z dulu. Nah betul. bridgingnya. Biar seru aja kalau ditanya alasannya kenapa enggak gitu Biar loh. seru aja. Oke. Misalnya lagi ngedate gitu kan, hal-hal yang bikin drop tuh biasanya apa sih? Kos kaki putih. Kos kaki putih. Gue nggak suka keren deh. tau. Enggak. Kos kaki putih sama fan slip on itu nggak pernah salah. Kalau gitu arahnya gayanya Iya. oke, gue akan lihat oh emang oke. Iya. Tapi karena gue nggak pernah ngedate sama yang pakainya Vans. Iya. Saat itu mungkin dia Oh. memang bukan Vans pakainya. Jadi kalau sama putih menurut gue nggak masuk. Pak Kalolo pakainya mungkin Mungkin AP boot. abis kena banjir ya. Kos kaki putih. Kos kaki putih. Iya, kos kaki putih itu bagus. Tapi- aku tuh tapi- suka banget loh pakai kaki putih. Mana? Ini hitam. Tuh hitam. Biasanya kaos kaki putih fan slip on Oke. yang soalnya putih. Nah, ini Ah. ini mungkin tips and trick buat lo yang pakai Oke. kaos kaki putih ya. Oke. Kalau pakai fan slip on ataupun itu, pakai yang soalnya putih, pakai kaos kaki putih itu pas banget. Apalagi pakai celana yang kaki. Oke. Ya itu pas banget. Terus celananya harus segimana ukurannya? Maksudnya ininya? Sama aja, tapi ketika lo kayak slip on ini tapi soalnya ini hitam, pakai kaos kaki putih, itu kurang masuk. Nggak masuk ya? Jadi kayak Iya, terlihat, iya. apa sih lu? Kayak- Susah putih Iya. tuh ngeiniin ya. Berarti Iya. kalau tahu triknya ya pasti bagus. Ininya soalnya harus putih. Jadi pakai kaos putih tuh masuk banget gitu. Ini pelajaran buat lo. Kalau nggak masuk masukin aja lah. Iyalah. Tapi ya balik lagi ke kenyamanan ya. Betul, Iya. betul. Balik lagi ke preferensi Iya. gitu kan. Terus apa lagi yang bikin drop? Bikin drop itu ya itu mah hal-hal kecil apa ya paling kayak kalau dia sombong. Sombong tuh gimana sih? Ya. Kayak Suneo gitu. Aku baru dibeliin papaku Iya, mainan iya, dari gitu, Amerika. ya gitu, Oh, iya? gitu. Ada yang kayak gitu. Dia cowok zaman sekarang mah gitu gila bokap gue gini-gini. Oh. Ya kan bokap lo, apa gue deketin aja bokap lo kan pengen gitu ya bawaannya, maksudnya kayak ya jangan gitulah Iya, gitu loh. iya. Kayak ya udah, maksudnya merasa ya gue nih gitu loh. Explicitly kita juga harus lah ngasih tahu bahwa gue tuh achievementnya ini itu, tapi itu kan mungkin ada apa ya kayak cara tersendiri ya, pelan-pelan lah ngomongnya yang smooth lah. Kalau approach, karena gini kalau approach cewek seperti itu langsung ngomongnya kayak iya gue punya ini, kamu mau dijemput pakai ini nggak gini-gini. Jadi kadang kayak mereka mungkin mikirnya intentionnya semua cewek itu Bisa mungkin digituin. bisa digituin dan mungkin ya mungkin nggak salah ya, karena gue juga paham bahwa maksudnya kayak ya mungkin kita juga akan impress ya Iya, dia pakai iya. mobil keren apa segala macam. Cuman kalau pertama kali terus tiba-tiba ngomong kayak gitu kan enggak gitu loh. Aneh. Dan gue pernah ilfil sama cowok gara-gara dia maksa nih kayak ini kan kita sejalan, kita pulang nih sore tuh jam 4-an lagi macet tuh kan. Yeah. Terus kayak tapi gue bawa mobil. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa, gue setirin aja. Gue juga lagi nggak bawa mobil, kata dia gitu. Iya. Lumayan dong, gue macet disetirin ya Betul. kan. Mobil gue manual nih. Pas masuk dia maksa. Pas nyampe parkiran dia nggak bisa nyetir manual. Itu gue langsung kayak anjing banget. Oh, Ya sini oke. gue yang nyetir gitu deh, gue yang nyetir. Itu pernah tuh dulu banget. Tapi Iya, ya iya. udahlah. Gue nggak gampang ilfil sih orangnya. Iya. Tapi aku pernah ya deket sama cewek gitu kan. Sama kayak gitu, manual. Nah kan kebanyakan mobil matic. Mobil manualku tuh cuma satu deh, mobil tua itu. Oke. Terakhir mau nyetir manual mungkin 8 bulan lalu lah. Jangan bilang mundur di ini. Enggak, jadi kayak enggak. Sorry ya, 15 menit doang kok. Abis itu kebiasa lagi.
Soalnya kan mobil tua kan koplingnya dalam banget. Iya, repot lah, Iya, repot lah. ya, Kenapa mobil- saat itu naik mobil itu sih? Mobil dia. Oh, mobil Mobil dia. dia yang Oke, manual. oke, oke. Mobil manual baru kan Iya, ditoel iya, dikit dikit kan ya udah ini, iya iya, gitu iya, ya. iya. Koplingnya tuh kayak enteng banget gitu. Sedangkan mobil gue tuh harus injek dalam. Iya. Sorry 15 menit doang kok. Habis itu terbiasa. Tapi aman. Aman. Udahlah. Aman. Dasar. Tapi penting sih. Nyetir manual tuh penting banget karena Iyalah. kita tidak bisa memprediksi suatu hari kita harus nyetir ada di kondisi yang harus nyetir manual. Manual, iya. Oke, terus cowok sombong nggak suka. Pernah yang bikin tadi kan udah mengimpress soal mobil ya. Ada lagi nggak sih yang bikin ilfeel dia menyombongkan apa gitu? Apa ya, dia paling kayak ya nyombongin ya biasalah standar hartanya apa, terus kayak iya bokap gue tuh ini si ini, bokap gue tuh apa segala macam ya, nggak relevan aja buat gue gitu. Kayak gue dari situ mah langsung bye sih kalau kayak gitu. Terus kayak kalau ngobrol nggak nyambung, ngobrol tuh kayak nggak, lu pasti nemu lah orang yang kayak kita kayak kalau misalnya ngobrol tuh nggak bisa apa ya, nggak satu frekuensi lah, Nggak seru gitu loh, kayak terus pasif yang iya aja apa segala macem gitu, nggak bisa, terus nggak nanya balik, nggak apa, kayak ya banyak lah gitu loh. Aku selalu bilang kayak gini ya ke YouTube dan beberapa podcast gitu kan. Kalau aku ketemu sama cewek yang nggak nyambung diajak ngobrol, itu nggak masalah. Karena gue cukup yakin gue bisa bikin obrolan yang seru. Oke. Tapi yang terpenting adalah bukan itu. Yang terpenting adalah dia tertarik sama cerita kita. Iya, mungkin dia juga gitu karena dia terlalu excited dengerin kita kali ya. Iya, Cuman iya. kan gue pengen kayak ya ada feedback lah gitu. Tapi jarang sih sekarang cowok yang kayak gitu. Maksudnya semua pasti nyambung lah gitu loh. Iya. Cuman ya itu paling sombong atau apa. Sombong gitu. sih emang agak kurang. Iyalah, kayak aduh nggak mau gitu, paling nggak bisa gue. Kebanyakan orang sombong itu ya pengen memperlihatkan diri itu siapa sih sebenarnya, karena mungkin ya apa namanya, orang nggak cukup tahu lu siapa. Iya. Jadinya perlu Dia kayak butuh kayak justifikasi juga. bahwa gue adalah apa, gue adalah siapa gitu kan. Gitu. Jadi bekerjalah dan berkaryalah sampai lu nggak bisa sombong. Iya. Jadi orang udah tahu lu siapa. Jadi Iya benar, lu nggak usah perlu menjelaskan memperkenalkan lagi. diri. Betul. Lu nggak perlu memperkenalkan diri. Dan gue yakin benar katakan dibilang bahwa Awan tidak perlu menjelaskan dirinya tinggi karena Iya. semua orang Udah sudah tahu. tahu gitu Udah tahu, loh. iya. Makanya kayak udahlah, kalau sombong X. Nah tadi sempat dibilang dijemput mobil apa gitu kan, rada-rada nggak suka karena baru di awal kan. Memang ada beberapa mobil yang nggak kamu suka. Enggak. Dia jadi dia nyombongin waktu itu. Nyombongin. Nggak ngomong kayak aku pakai ini loh, aku jemput yang Oh, gitu-gitu loh. pakai apa? Waktu itu dia pakai apa ya? Adalah Mercy gitu, baru lah. Terus ya satu, gua kan tim 2 pintu, BMW. 4 pintu apa? 2 pintu callback. Apa wagon? Enggak, 2 pintu. Saat itu gue kayak, satu gue memang gak suka sama orangnya, cuman dia kayak maksa apa ngajak ngobrol ini itu, terus kayak tiba-tiba dia ngomong gitu doang, aku lagi pakai apa ya, CLS apalah apa, ngerti? CLS coupe gitu ya? Iya, gue gak ngerti yang, ya kadang kecuali kalau misalnya mobil lu jemput naik heli gitu, mungkin lu sombong boleh Iya, gitu kan. iya. Toh kan sebenarnya juga duit mah bisa diukur ya Iya, gitu loh. iya. Jadi kayak gue juga nggak inilah saat itu, kayak udah gue ilfil aja, dan saya itu nggak jadi ketemu, gue nggak mau gue. Oh, nyebutin merek dan tipenya itu ilfil. Iya kan? Kecuali misalnya gini, kamu kan suka BMW. Iya. Terus gue udah E36 Nah, coupe. nah itu kan seru ya, hal-hal kayak gitu. Gue udah E36 Cabrio. Coba mau nggak? yuk gitu atau kita apa. keliling Bandung naik E36 Cabrio yuk. Nah, Iya. kan smooth gitu Iya, kan. lebih oke karena Tapi- kan entusiasnya di situ. Iya, dan mungkin nggak semua laki-laki juga punya apa ya, bukan kecerdasan ya, tapi kayak kemampuan untuk mengolah kata-katanya, intention dia ke Betul, perempuan. betul, Gue betul. yakin dia intentionnya baik kok. Mungkin dia suka sama gue, mungkin kita pengen PDKT gitu kan. Cuman dia nggak bisa aja, they don't know how to nyampeinnya aja Iya. gitu loh. Makanya gue juga nggak jadi yang benci apa enggak. Cuman kayak ya udah, you're just not my type gitu aja gitu loh. Oke, kamu suka BMW nih. Tadi kita ngomongin BMW, kamu kan suka BMW nih. Pernah bikin E36 katanya? 36. E36. Terus nabrak. Nabrak. Itu Nih. gimana ceritanya? Ini nih. Oh, yang ini nih. Iya, ini lukanya. Oh, yang ini. Aduh. Enggak Sekali kok. lagi, Itu E36. Manual atau otomatis? Manual. Beli bangke. Bangke. Nah, berapa dulu beli bangke? Aduh. Belasan atau? Belasan lah. Kayak enggak. 21 apa 22 gitu. 2015. 323. 318. 318, 318 warna biru ya kan.
lagi ada yang jual lah, butuh duit ini itu, ya udah gue beli segala macam barengan tuh saat itu, kayak biasa kan kayak setongkrongan, ini yuk patungan gini-gini, kita seru-seruan apa segala macam. Saat itu belum diapa-apain karena sebelumnya emang kayak udahlah pengen seriusin si BMW ini kan. Terus kemarinnya memang ada yang make, gue juga memang make sih, cuman emang ada temen gue yang make latihan, ya pengen dia nyobain mobil itulah. Sampai si bannya ini udah muncul, Tipis. udah kawat udah kelihatan. Dipakai ngedrift. Dipakai ngedrift, udah muncul kawatnya kan segala macam, dan saat itu gue baru ngelas, baru dipantek. Iya. Kan. Udah karena kan nggak enak kan, si pantatnya tuh nggak ikut lah gitu, ngesot gitu kan, walaupun kita pelan gitu, susah lah bawanya. Ya udah saat itu gue lagi ada panggilan tuh mau ke Ardan, gue mau ada event apalah jam 10 malam tuh, baru di jalanan, lumayan sih jalan besar, dan itu gue baru buka gas gigi 2 lah, nggak begitu indah, tapi memang baru buka gas dan nggak kenceng. Ada bapak-bapak dong naik motor, nggak ada lampunya, nggak pakai helm, ya kan, apa segala macam. Kayak pas dia belok ke kanan, dia nggak di kanan, dia di kiri, seenaknya aja. Tipe-tipe tau nggak sih lo bapak-bapak yang seenaknya. Akhirnya ya kamu kan? ngambil banting setir nih. Aku banting setir, geser dong, bannya naik dia, ban Ke kiri trotoar? ke trotoar. Jadi aku di trotoar, mendaratnya tuh ke pohon. Nabrak pohon. Jadi Hancur mobil. Hancur, mesinnya geser BMW loh. Mesin geser. Mesin geser sampai harus ditarik. Oke, ini pas nabrak mesin BMW geser. Padahal frame BMW kan kuat banget tuh ya. Ini Jadi sampai geser. Ternyata sampai geser. Akhirnya jalan tuh sendiri kan, gak mau pingsan soalnya. Jadi nabrak kacanya retak, agak pusing sih. Cuman jalan ke rumah sakit saat itu, di depan rumah sakit kan. Jalan kaki? Jalan kaki, nyebrang. Strong kan? Karena aku nggak mau kelihatan lemah. Gila. Ya tapi itu saat itu ada teman datang kayak udah dibopong kan, masuk UGD segala macam. Sampai itu banyak banget orang yang datengin kayak BMW biru mana, BMW biru mana. Kirain aku kan diangkat polisi mobilnya. Saya mas kenapa gitu kan. Ya alhamdulillah saya kira mati katanya. Itu semua orang nyangka mati. Terus kayak bener-bener pas dilihat parah sih, hancur banget mobilnya. Kayak, dan semua orang bilang kayak, Nin mungkin lo kalau nggak mobilnya nggak sekuat ini pasti lo udah bye katanya. Pasti udah bye katanya. Sama lagi waktu itu kecelakaan di TBC Matupang kan. Padahal cuma 180 lah, ngejar kerjaan. Kenceng atuh 180 mah. Meleduk, muter, dak. Pakai safety belt gak? Pakai. Terus ngejar pembatas jalan tol. Kapan ini? Udah lama sih ya, 2014 mungkin. 2013 mungkin. Malam. 2014 pagi. Saat itu tuh ada promo film. Di Inbox. Di Bekasi. Jauh ya. On cam jam 7. Baru bangun 6:30. Nah, biasa, itu kebiasaan ya. Iya, nggak ngecek tekanan ban segala macam, terus akhirnya belah velg segala macam. Ini Eropa nih kudanya? Amerika. Terus mesin sampai ke dalam gitu. Berarti sampai ke kaca gerak. Terus udah gitu. Mendaratnya gimana? Mendaratnya itu miring, jadi melintang jalan, ngalangin jalan. Kebayang dong, lagi ngebut banget, mobil pada berantakan. Terus akhirnya semakin berantakan, semakin melambat baru dibuka. Orang takut. Kata polisi gitu, kamu kalau pakai mobil yang mereknya ini kamu pasti mati nih. Iya. Ngomongnya bisa ntar aja. Tapi berarti sekarang. Itu kebalik, maksudnya ke kaki di kepala di kaki enggak. Cuma melintang aja, ngalangin jalan, Nggak pingsan. Cuma kaget gitu. Iya. Terus nggak inget ya kayak momen itu tuh udah hilang aja. Nggak inget. Iya. Aduh, gila jangan deh. Makanya abis itu tuh kayak trauma. Sampai sekarang tuh bawa mobil 130 lah. Iya, maksimal ya. Maksimal 130. Karena itu sih udah kebayang ya. Iya, cuma kadang-kadang kalau ngetes mobil gitu, kalau buat bikin konten gitu kan, nyampe 160, 170, 180 gitu. Tapi proper lah ya. Kalau itu mah enggak deh. Kalau misalnya di biasa-biasa ngejar waktu mah enggak, tuh 30 aja udah. Itu pagi ya, tapi nggak ada mobil yang nabrak. Nggak ada. Kecelakaan tunggal. Makanya tuh deh. Itu udah deh, jangan jauh-jauh udah lah ya. Tapi ya pengalaman lah gitu loh. Kayak bekas lukanya pun ini dokternya bilang, Mbak ini nggak bisa dijahit karena dia nggak robek. Kalau mau dijahit saya harus ngerobekin dulu. Nggak mau kan saat itu. Tapi Mbak bisa sih kayak ke dokter kecantikan di laser dikit-dikit dia. Akhirnya dia bisa samar. Oke deh, saat itu kayak ya udah deh. Akhirnya di situ gue menemukan teori baru nih tentang bekas luka. Apa itu? Emang aku senang sama bekas luka karena bekas luka mengingatkan kita bahwa sesuatu yang pernah sesakit itu seiring berjalannya waktu akan biasa aja.
kamu kan terbiasa dengan luka ini. Betul. Iya. Either kita akan sembuh atau ya udah kita Terbiasa terbiasa aja. dengan luka gitu loh. Oke. Dan nanti next kalau ada luka-luka yang kecil-kecil mah ya udahlah. Gue udah pernah ngalamin yang lebih Gila, parah. kayak gitu. Oh. Jadi jangan pernah takut sama luka. Oh tuh. Ini apa namanya? Apa? Tips dari penyuka BMW ya. Tentang luka. Asik. Sekarang masih pakai BMW? Masih. Iya, apa X1 diesel ya? X1 diesel. Itu best. Ada Lari cerita enak. lagi. Apa? Kemarin pas pulang tuh Hah? di tol tuh lagi ada pembenaran jalan gitu Kapan? kan, dibenerin kemarin yang Oh, pas kemarin terakhir. Heeh. Jadi ada kayak batu dari aspal gitu. Kaca? Ke kaca. Retak? Awalnya gini cuman tek, apaan ya? Oh Ya. itu batu gitu Heeh. kan. Nyampe-nyampe, lah kok retak Iya, ada tiga iya, garis iya, gitu. iya. Gila. Nah sekarang lagi nyari kaca nih. Kemarin kan udah mau ngobrolin yang di atas 120 udah ada agak gerak, kata kamu Iya, mounting kan. mounting. Tadinya PR cuma itu, ya udahlah mounting, terus mau ngerapihin body ada yang baret-baret, tambah lagi kaca. Asuransi gak? Nggak tahu ya, lupa. Aku lupa. Itu penting sih asuransi. Iya di situ kayak, Iya. aku langsung bilang ke temen aku kayak, Itu kaca asuransi lumayan nggak loh. ya? Asuransi. Nah yang nanya tuh pokoknya temen ada yang baru ganti Audi apa gitu, segitu dia mah apes banget sih, kayak dia lagi parkir kejatuhan pohon sukun. Mimpi apa? Coba dia kejatuhan pohon sukun ya. Kejatuhan daun dari pohon sukun, terus kayak retak ganti tuh 14-15an. Tapi dia nyari ada jupsnya, katanya di Jakarta di pojokan gitulah, di mana Copotannya. dapat Oke. kayak sekitar 4,5-an lah. Gitu lumayan kan? Tapi kamu X1 sih ya, soalnya ada beberapa kenalan kampakan ya mau kebanyakan E46, Iya, E36. iya, Kalau iya. X1 tuh emang gak ribet sih. Agak ribet ya. Ada kaca-kaca yang lokal, cuma jangan deh. Jangan ya? Jangan deh. Nah, Kalau makanya. bisa mendingan yang asli aja tapi copotan. Asli ya, Iya. siapa tahu yang mau beli mobil gua nanti kan denger kan. Asli gua gantinya sekarang. Turun lagi. Aku punya E36 juga, wagon. Ntar kita jalan-jalan lah Oh keliling-keliling. wagon ya, karena hobinya wagon ya. Iya, kita keliling-keliling. Berarti banyak dong. Ada berapa? Wagon ya? Hah. Kalau BMW E39 wagon ada E39. Tapi yang selain BMW ada lagi. Ada Mercy wagon. Iya. Gila ya. Kalau 2 pintu kayak remaja sekali. Iya, iya, iya. Emang gak suka aja sih. Bukan gak suka. Belum suka. Belum suka. Lagi suka wagon. Karena kan tipe orang beda-beda. Ada Iya, yang mobil iya. tuh pengen ke arah mana ya gitu. Banyak lah. yang bilang wagon tuh selera bapak-bapak. Tidak. Ya ini kan daripada dibilang selera ibu-ibu, Oh, iya, kan bener. bapak-bapak laki-laki. Bener. Iya sih. Wagon oke. Tapi gila sih wagon harganya ya. Wah anjing E36 E39 deh. Sedan kan 60 juta, 50 juta ya. Wagonnya 600 kan bajingan ya. Ya Dia beruntung tuh di gue karena sih. berarti kalau wagon tuh pasti dia build up. Jadi gini, kalau di yang di E39 Heeh. itu Astra sempat masukin E39 berarti 2001 2001-an ya. Itu sempat masukin cuma 50 unit kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau yang E36 itu kebanyakan barang dari luar. Tapi suratnya asli. Import. Ada yang kawinan ya. Sampai sekarang gue belum nemuin yang asli sih. Oh kawinan semua. Iya, tapi kalau E39 gue Astra asli. Oh karena Astra itu ya. Iya. Jadi kalau mau bayarin 800 boleh lo kontak gue. Langsung aja. Surat asli. Surat asli. Oke. Nah kita jalan-jalan naik E36. Ayo. Itu moodnya Kamu kemana nyetir. tuh kalau jalan-jalan? Jangan ke rumahku ya. Emang siapa yang mau ke rumah kamu? Mohon maaf Pak. Ada yang mau ke rumah kamu ya? Maksudnya mau jemput si Broto dulu anjing, baru kita Oke. jalan-jalan. Oh Broto ikut. Ikut lah. Oke. Iya, kayak piknik keluarga gitu. Keluarga anaknya Broto. Kok anaknya bukan manusia ya? Tapi kok anjing. Anaknya anjing. Oke, ini kenapa lebih suka BMW dibandingkan merek Jerman lainnya kayak Mercy atau Audi gitu? Menurut gua Mercy BMW itu tuh kalau orang tuh kayak tipenya kayak gua. Agak urakan. Iya. Dia pengen Nggak mau nunjukin, diatur. nggak mau diatur. Dia Rebel. rebel, dia pengen nunjukin kalau gua kenceng. Kalau Mercy itu aku ya Mercy banyak banget yang gue suka dan keren apa Iya. segala macam. Cuman Mercy tipenya lebih kalem. Dia misalnya dia nggak terlalu show off lah. Kalau BMW itu kayak pengen nunjukin bahwa ini gue kenceng nih gitu Iya, loh. iya, Itu iya. menurut gue sih kayak dari watak-watak dari bentuknya apa segala macam gue senang aja. Jadi kan sekarang baru main Mercy nih ya. Yang apa ya? Yang signifikan, perbedaan signifikan antara BMW dan Mercy ternyata ada. Sesimpel kayak gini. Kita nyetir BMW, kita kan selalu terlihat muda. Iya. Kayak generasi menolak tua. Nah mungkin itu ya salah satunya juga Kalau muda kita gitu. nyetir Mercy,
kita kan merasa lebih mature. Iya. Lebih dewasa. Karena kalau menurut gue sempat kayak nyari tahu apa segala macam, baca-baca forum. Karena mungkin dari awalnya memang kan karena Mercy itu lebih classy ya. Iya. Karena dia awalnya kan kereta, mesin kereta. Betul. Kalau BMW in the first place dia bikin mesin aeroplane gitu loh, tempur. Jadi ya memang tempur aja memang gitu buat loh. fight gitu ya. Buat fight. Kalau Mercy makanya dia nyaman. Buat transport gitu loh. Gila Oh. sih Mercy naik yang tol yang agak gitu-gitu tuh Nggak gak kerasa. nggak berasa. Iya parah sih. Tapi kalau handling masih megang BMW sih. Oh ya, tapi kamu Handling. juga berarti kamu nggak gue BMW banget, gue nggak Mercy banget gitu ya? Enggak sih sebenarnya, cuma beberapa kali kan Karena kamu pengen semuanya. Enggak kayak gini. Orang memperdebatkan antara Mercy dan BMW, antara Canon dan Nikon gitu kan. Iya. Ya, kenapa kalau kita nggak punya dua keyakinan aja? Iya betul. Kita nggak bakal berantem. Bener. Itu gengsiannya aja. Iya. Bener. Iya, lebih enak sih. Tapi BMW gue akuin sih handling itu enak banget. Terutama M46. M46 oke. Iya. Itu kalau gue nyebutnya ini mobil FTV. Iya banyak banget. Oh, enggak, mobil FTV apa? BMW Z3. Iya, Yang tapi pintu itu kalau roadster. ya udah Yang ceritanya roadster. udah anak orang kaya. Iya. Z3, kenapa tuh FTV ada Z3 di situ? Terus sama biasanya Iya, semuanya semuanya Z3 sama. yang itu. Karena gini, di dekat Jagakarsa tuh ada satu pemukiman apa sih namanya sih? Satu pemukiman syuting yang punyanya Oh khusus gitu kan. Terus satu mobil itu ngetem terus. Oke. Jadi bisa disewain ke beberapa PH. Oke. Mobilnya Itu sama. semua. Tapi Z4, seru. Z3. Oh Z3. Z3. Jadi kayak tapi kayak seru juga buka bisnis gitu ya. Iya, Beli mobil roadster satu, iya, taruh ini di situ. satu, bener-bener. Sewa-sewain. Emang kamu nggak pernah disewa-sewain? Enggak lagi. Ke wedding gitu apa? Pra-wedding gitu? Enggak. Kenapa? Ada beberapa kecuali kalau pameran ya. Oke. Pameran nanti aku juga bawa orangku untuk kayak ngejagain biasanya. Dijagain ya? Jagain mobil gelap-gelap. Oh, oke. Kalau enggak sayang Sayang ya. Meskipun tua ya, tapi kan menyayangi dengan sepenuh hati. Iya. Gitu. Nah, oke, ini kalau kita ngomong balik lagi ke Nindita, kalau ngelihat Instagram kamu, kebanyakan adalah olahraga. Iya. Iya, dari pertama kali kenal kayak kebanyakan sih olahraga, Instastory, fitnya. Jadi aku lihat kamu itu pertama kali dari si follower. Oke. Bang, coba cek cewek ini gitu Oke. lah orang-orang Oh, gitu. Kalau nggak DM ngetek ya. ya, DM dia bawa ngetek gitu kan. Oh iya, terus akhirnya ketemu. Iya. Kayak pernah tahu deh. Oh iya yang olahraga itu, gitu. Oke. Emang dari dulu suka olahraga? Iya, aku semenjak 2018 tuh mulai fokus di olahraga. Hmm. Karena waktu itu pengen kurus, pengen diet apa segala macam, akhirnya ya udah olahraga dan sekarang udah ketergantungan aja. Kalau nggak olahraga bete. Wah, itu. Gak semangat gitu loh. Sampai aku ada momen dimana aku kalau misalnya besok udah tahu nih, aduh pengen latihan bahu nih ya. Terus ada latihan form baru yang pengen dicoba. Malam tuh tidur tuh semangat banget kayak aduh pengen cepet-cepet besok. Oh ya? Pesan kopi americano terus kayak olahraga. Langsung. Ya, itu seneng banget kayak gitu. Oh. Maksimal aku berhenti tuh istirahatnya satu minggu itu sehari. Karena kalau lebih dari sehari aku mager kesananya. Nggak bakal olahraga lagi. Susah lah gitu untuk mulai tuh, aduh males gitu loh. Makanya sehari lah minimal gitu loh. Terus Selain latihannya maksimal. kan sendiri. Itu Nah, itu awalnya emang pakai personal trainer apa lihat di YouTube doang? Zaman dulu kan kalau waktu di Bandung apa segala macam sebelum aku pindah ke London tuh kan pakai PT dong, Yeah. pakai personal trainer apa segala macam. Nah pas aku ke London ya sendiri dong mau nggak mau karena di sana kan nggak terlalu common lah Yeah, personal yeah. trainer. Akhirnya latihan, dari situ sering lihat YouTube, benerin form sendiri segala macam dan ternyata aku baru nemuin juga beberapa bulan yang lalu kita kalau ngerekam kita olahraga itu bisa ngebenerin form kita. Oh ini salah gue bahunya kurang ke makanya kanan. sering upload. Makanya sering upload. Bukan gitu. bermaksud untuk apa-apa, Bukan tapi maksud apa-apa. Tapi ya selain dokumentasi pribadi. Betul. Dan untuk ngeliat menginspirasi. lagi. Betul. Iya. Oke. Gitu loh. Maksud kalau orang nganggepnya apa mah ya terserah Ya, bodo lo amat. gitu ya. Gue mah nggak bisa ngatur pikiran lo Iya, juga betul. gitu Karena loh. kan ini kesukaan kita Kesukaan gitu kan. kita. Jadi Medium ya kita ini kesukaan kita. kenapa? Maksudnya ya gue nggak masalahin lah lo. Orang mau lihatnya bagaimana serah gitu. Emang loh. ada yang ngomong apa sih uploadnya olahraga mulu? Emang ada yang ngomong gitu? Ya enggak kayak apalah jualan pantat dia bilang. Oh, ya emang bagus. Iya. Cuma bukan bermaksud memang ngejual. Jual. Emang udah begini Ini adanya aja. Emang lagi nggak dijual. Open PO. Ada aja lah, pasti namanya netizen Iya, gitu kan. Iya betul. Kadang gue lagi PMS kemarin gue balesin kayak siapa juga sih yang jualan lagi PMS, kesel banget gue.
Kalau aku tuh lagi lapar biasa. Oke, cranky Lagi ya. lapar sama punya banyak waktu luang. Kalau itu iya, udah iya. kombinasi yang gak bagus deh untuk jawabin komen. Ya, Jangan deh, jangan. Jangan baca-baca DM gitu dong, jangan deh. Jangan. Baru tuh pengen balesin semua. Iya. Iya. Tapi ya gitu, olahraga lah. Katanya mau ada bisnis baru di olahraga ini. Iya, aku lagi bikin satu project juga kayak ya berhubungan dengan olahraga lah. Lagi dimatengin banget karena ini juga emang udah ide dari lama. Terus sekarang kayak udah nemu tim teman-teman yang bantuin apa yang bisa sharing apa segala macam, enak, nyambung, dan ya udah gitu loh. Tinggal eksekusinya aja lagi nyari. Bisnis di bidang olahraga. Iya. Apa penyewaan futsal atau apa? Pembersihan ini apa namanya lapangan futsal. Oh iya. Jadi Kan ini kan apa namanya sintetis kan. banyak rontok-rontok. Iya. Enggak sih, kayak di bidang kayak alat-alatnya aja, gearnya aja. Kapan emang rencananya lagi? Lagi lah. Maksimal bulan depan aku udah pengen keluarin launching gitu. Woi, ditunggu aja tuh. Namanya udah ada belum? Mohon doanya ya. Namanya udah ada belum? Pasti didoain kok. Namanya udah ada, cuman kita masih mix and match lagi, masih pikir-pikirin lagi, jadi belum official lah gitu loh. Oke. Tapi apalah arti sebuah nama sih sebenarnya, cuman tapi aku pengen kayak ini semateng itu gitu loh. Selain olahraga yang ini apa kayak squat atau segala macam itu, apa sih olahraga yang Anin suka? Golf. Terus? Golf aku suka, go-kart. Go-kart suka, apalagi ya udah sih paling itu doang. Golf, go-kart, berenang. Sama lari di atas penderitaan orang lain. Wih. Tapi kok gak pernah upload olahraga berenang sih di Instagram? Aku Karena- pengen lihat loh. Nggak, aku pengen tahu cara renang tuh gimana. Iya, aku gak bisa renang soalnya. Kamu gak bisa renang? Gak bisa gaya punggung doang. Susah loh gaya punggung. Iya, tapi itu doang yang bisa dikuasai. Renang soalnya aku dari kemarin pengen banget, cuman belum ada kolam yang buka kan. Di bawah ada kolam. Oh ada. Bisa aja, bisa jadi. Iya. Nanti kapan lah berenang, soalnya aku gak bisa berenang. Siapa tahu Anin bisa kasih tutorial. Iya, udah ngajarin ya. Iya. Agar supaya bisa jalan di air. Soalnya kayak butuh dituntun gitu. Oh, aduh. Butuh diajarin. Kamu bosen ya ngajarin mulu ya? Ada part-part di mana pengen diajarin gitu. Iya, emang gitu sih. Iya, membiarkan diri untuk diajarin gitu. Pura-pura nggak bisa, kadang-kadang nggak diajarin. Dan Anda juga punya YouTube. YouTube-nya kebanyakan olahraga. Dan masak juga kan? Masak, olahraga. Masak sih kayak ya aku senang aja masak. Kemarin gitu. aku meng-underestimate kamu. Kamu bisa masak? Loh, nggak tahu. Iya, dengan percaya dirinya. Masak aku senang sih masak, karena sama kebiasaan di London juga sering masak sendiri, kayak pengen ngidam apa jadi bikin sendiri martabak apalah segala macam. Cuman ya udah emang seneng masak, olahraga gitu, dan ternyata ya itu karena corona ini, karena sering di rumah, jadi setidaknya aku bisa create something gitu, create konten ini gitu loh. Syukur-syukur ngeinspirasi gitu. Apa sih masak risoles ya gitu ya? Risoles, masaknya hal yang gampang aja kayak kulit crispy, kulit. Yang instan-instan aja. Yang instan-instan aja. Kayak rendang. Susah. Susah. Itu susah banget sih rendang. Aku mau Susah pelajari, banget. cuman ya udahlah. Iya. Karena kalau aku mikirnya kalau masak rendang mau lebih berhasil tuh harus lebih enak dari makanan-makanan di rendang di rumah makan Padang lainnya kan. Itu susah banget. Mending kita bikin sesuatu yang gampang aja lah gitu. Iya. Spaghetti, apalah segala macem gitu. Tuh, YouTube kamu apa? Kenapa? YouTube kamu apa? YouTube aku Anindita Hidayat. Anindita Hidayat. Instagram juga ya? Anindita Hidayat. Tuh, langsung cek aja tuh kalau misal belajar masak, belajar olahraga. Iya. Anin Les ditunggu. private renang. Iya, nanti Langsung itu telepon di sini. lo suram ya. Kak, aku juga tenggelam terus. Kak, aku kayak Kak Gopar kok gak bisa berenang. Tiba-tiba rame DM Instagram. Anin sukses ya buat usahanya ya. Thank you banget, Ditunggu Gofar. usaha gear olahraganya. Iya dong. Iya, Pengen terima lihat kasih. photoshootnya ya. Iya, ikut dong. Iya. Kamu yang moto ya? Iya pasti dong. Aku jago banget foto. Oh, jago foto. Nama aku tuh Gofar Fotografi Hilman di KTP ya. Beneran, nanti aku kasih lihat KTP-nya. Aduh, thank you banget loh udah Terima undang kasih, aku Anin. kesini. Ya, dan sekali lagi terima kasih buat semua yang udah nonton Terima ngobrol kali ini, kasih. ngobrol ngacak. Ditunggu aja tuh kejutan dari Anindita Hidayat soal gear-gear olahraganya. Iya. Jangan gearbox ya. Jangan gearbox. Besar. Itu gede. Dan sekali lagi terima kasih Anin, sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di ngobrak berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Bye. Semua berkumpul di Stoke Rizakun FM. Oke. Sempat jalan beberapa kali ya masih Enggak. Sule. Si Rizky. Kok Sule. Gue orientasinya om-om gue ya. Om Pira.
Nggak apa-apa tapi lucu.